Assalamualaikum Brusis, apa kabar? Semoga Brusis semua dalam keadaan sehat semua, amin. Brusis, kali ini True Story akan membahas kisah saya dulu di medium SD SMP ya. Nah, ini cukup sebenarnya cukup tragis dan fatal. Jadi ini kita nanti akan coba gali hikmahnya ya. Jadi temanya ini judulnya cukup ekstrim, tiga kali tenggelam, tiga kali selamat. Nah, ceritanya Alkisah Brusis di tahun sekitar 8, 78, 6, 84, 87, 80 ya, 8 di bawah medio 90 ya, masih SD itu. Kira-kira kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 lah mungkin. Nah, waktu itu saya bermain sepeda sendiri, muter, sampailah di tengah sawah yang ada aliran sungai. Sungainya nggak terlalu besar dan kondisi juga tidak terlalu banjir. Nah, sampailah saya berhenti di pintu air ya, jembatan air itu ya, yang untuk pengairan, ditahan apa namanya air itu ditahan untuk pengairan sawah. Nah, di situ ternyata ada teman-teman saya eh, yang mandi air di situ di belakang pintu air itu. Kan ada kubangan agak dalam itu, bukan agak dalam, memang dalam ya. Tapi sih kondisi nggak banjir, cuman masih ada aliran air gitu. Nah, ternyata setelah saya liatin tuh teman saya hanya satu, yang satu kelas. Nah, ceritanya teman ini tinggal kelas, tidak naik. Jadi dia di kelas 3, saya naik kelas 4. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, saya berhenti parkir sepeda. Nah, teman saya ini, "Woi, sini masuk, kayak apa mandi, berani nggak lu?" Gitu. Nah, itu dia. Saya orangnya nggak bisa tertantang dengan kata-kata, jadi baper ya. Tanpa pikir panjang, nggak pedulikan kiri kanan, nggak berpikir saya bisa berenang atau enggak Brusis. Padahal saya nggak bisa berenang. Nah, udah langsung copot kaos ya, nyebur nyebur. Bes. Dan alhasil apa yang terjadi? Ya udah gaya batu saya. Pang 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 gitu. Langsung tuh perut kembung itu minum air yang butek gitu. Nah, alhamdulillah Brusis, kawan saya yang tinggal kelas ini ternyata ya kalau dibilang udah jago lah ya, udah menguasai air. Awalnya dia dari belakang tuh ngangkat apa dorong yang ngangkat ketek itu. Nah, cuman orang yang mau tenggelam itu kan panik, nggak bisa mikir gitu. Karena nggak bisa berenang ya. Udah dua apa aja dipegang, akhirnya dia saya bebesin. Saya apa namanya? Saya tenggelamin karena buat pinjakan naik ke atas kan. Nah, dari situ dia turun ke belakang, apa naik dulu ya, naik ambil napas mungkin kali ya, saya nggak tahu, udah begini-begini mungkin ya. Nah, dari situ dia ke belakang, mundur dari bawah, pantat saya dorong, pantat saya dorong supaya ke pinggir kan ada dek dek tembok itu ya. Nah, itulah saya apa namanya naik, bisa naik, alhamdulillah selamat udah. Pakai baju pulang. Habis saya dicengin ini, wah ya nggak dicengin sih, cuman ya wah kirain lu bisa ini nih gitu lah, udah habis itu langsung pulang. Itu cerita yang pertama ya. Ya, nggak bisa apa namanya belum bisa berpikir positif ya. Nah, yang kedua ini saya udah SMP Brusis, udah SMP, kejadiannya itu di sawah. Nah, memang itu saya ada sawah garapan ya, punya ayah. Nah, tanah garapan itu ada belik ya, belik. Belik itu sumur yang di sawah, yang digali seadanya. Nah, seadanya untuk pengairan. Terus biasanya juga untuk membuat batu bata. Nah, pas saya datang situ
ada kawan saya yang mandi, tetangga nih, kalau ini tetangga mandi, wih ayo main, masuk sumur sini, tanpa pikir panjang lagi bro sis, nggak bos itu bahaya atau apa nggak tahu itu yang dipikirin saya. Tapi sih yang kedua ini, wah masa iya gua tenggelam gitu kan, langsung copot kaos nyebur, pur, ya sama kayak gitu bro sis, karena emang saya nggak bisa berenang ceritanya, udah langsung gelagap, wah kacau itu. Nah, teman saya udah langsung apa ngebantu, udah langsung dorong gitulah, nggak tahu itu ceritanya, agak sedikit lupa itu yang kedua ini. Nah, itu didorong lah ceritanya, ya nyebur itu, jebur, udah awas loh. Dorong ke pinggir, ya pinggir itu kan banyak apa ya, oh, pohon-pohon kayaknya ya. Apa sih ya, istilahnya ada buat pegangan lah, tanah gitu, rumput-rumput ya. Selamatlah saya akhirnya. Nah, sama tetangga teman saya ini ya. Nah, udah akhirnya, wow, kirain bisa berenang, kagak. Udah ini pegangan nih pakai apa namanya, bambu yang buat kerekan tuh ya. Nah, itu akhirnya pegangan itu nyebur. Ya, gitu aja, cebur-cebur kayak anak kecil gitu. Nah, yang ketiga kali selang berapa bulan lah, nggak ini. Nah, main ke sawah lagi, ada si bocah ini, si teman saya ini. Ya, cuman beda sawah ya, beda sebelahnya itu ada sumur juga, ada sumur belik juga. Nah, di situ sumurnya agak lebih gede, agak lebih lebar, bro. Nah, karena mungkin longsor sih ya, karena longsor agak susah juga kalau nggak dibangun tembok ya, dan nggak mungkin sih, sayang mungkin di sawah dibangun tembok. Nah, tantangin lagi saya. Ayo mandi sini, seger banget. Wah, ini sumurnya jernih bro saya. Tanpa pikir panjang lagi bro, saya copot baju, nyebur saya. Pur. Ya udah, emang dasarnya nggak bisa berenang. Nah, disitulah. Wah, ya minum lah, pasti orang tenggelam itu mah pasti minum air. Minum apa. Nah, di situ saya sedikit dipegang tangan, sama langsung diarahkan nama itu tadi, bawa kerekan timba ya, kerekan timba yang pakai bambu itu. Nah, di situ udah mandi situ. Wah, kamu mau kayak gimana sih ini? Nah, jadi itu proses 3 kali pengalaman saya, 3 kali tenggelam, 3 kali selamat. Alhamdulillah, kehidupan ini benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Tuhan. Nah, apa namanya? Baru setelah dewasa ini baru sadar gitu ya. Ternyata kehidupan saya ini dulu adalah bonus 3 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan konteks 3 kali tenggelam ini ya. Untung ini masih ada ketemu sama bocil ini. Aduh, sini nih. Nih, ini nih sampai ketemu bocil nih. Dah. Nah, dari situ ya, ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jangan mudah tertantang kalau ada omongan itu. Terus yang kedua, berpikir dulu sebelum melakukan tindakan ya. Nah, berpikir itu apa untung ruginya ya, istilahnya kita pikirin juga, ini plus minusnya itu kita pikirkan. Jangan sampai melakukan tindakan konyol, itu yang keempat. Jadi ini saya mau berbagi kisah 3 kali tenggelam, 3 kali selamat. Itu adalah sesuatu yang setelah saya dewasa ini, saya baru sadar sepenuhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur pada Allah SWT. Kehidupan ini adalah benar-benar karunia dari Allah SWT. Oke bro sis, demikian true story kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga bro semua sukses semua. Salam sukses bro sis. Bye bye.